Untuk tab yang kedua yaitu tab price analysis, analisa harga. Nah, seperti yang tadi ketika form dijalankan yaitu menampilkan seluruh analisa harga yang ada di database CE2. Nah, di tab price analysis ada add analysis sampai edit analysis. Nah, kita cek di sini. Ketika form load, koneksi sudah dijalankan, developer tadi sudah dijalankan, sekarang combo analisa rename. Combo analisa rename. Jangan combo analisa rename. Nah, ini. Combo KT ki apa iki sih? Combo KT. Oh iki. Combo KT. Jadi ketika form 1 dijalankan menjalankan combo analisa rename, yaitu menampilkan ke dalam combo box seperti ini. Yang di sini menampilkan ke dalam combo box semua analisa harganya, yaitu misalkan beton rabat, backing, plastik di bawah dasi, slope dan lain-lain. Seperti di sini ya. Slope. Ini di combo KT namanya tadi. Kemudian yang kedua, ini dijelasin apa? Koyak mang. Yang ini seperti yang di developer sama if null. Nah, kemudian tes A dan langsung ke query. Diselect semua kategori pekerjaannya sama ya. Pekerjaannya apa? Ini ada di database CE. Untuk analisa harga ini di kategori pekerjaan dan item pekerjaan. Item pekerjaan. Yang masuk ke combo box ini adalah di kategori pekerjaan, di tabel kategori pekerjaan. Misalkan beton rapat, backing slope. Nah, ini di tabel kategori pekerjaan. Sama seperti halnya ini. Untuk meremove kategori sama yang diselect adalah kategori pekerjaan. Item pekerjaan ini yaitu sub dari kode sub analisa, yaitu kode kategori pekerjaan. Jadi misalkan beton rabat, kode analisanya adalah 1. Di item pekerjaan kode analisa 1 ini memiliki sub lagi, yaitu semen, pasir, stand slag, alat pekerjaan upah. Ini bisa dilihat di sini. Kode analisa 1 beton rabat. Nah, ini klik 2 kali. Nah, muncul subnya. Yang diselect di sini adalah item pekerjaan ini. Yang diselect ada item pekerjaan. Select. Nah, ini muncul prisnya, volumenya, semua diselect. Di sub ini kita bisa menambahkan sub item lagi, dan kita bisa edit itemnya. Misalkan ini ada semen, pasir, stand slag, ada di sini. Kita edit. Nah, ini bisa kita edit sesuai sesuka kita. Dan kita bisa nge-remove. Misalkan apa yang di-remove, semennya kita remove, kita delete, remove. Seperti itu. Kembali ke sini. Add analisis. Ini ditampilkan seperti biasa. Kemudian ketika kita membuat analisa harga baru, yaitu kategori pekerjaan baru, nah ini klik 2 kali. Kita kalau ingin mengetahui source code-nya, klik 2 kali, di add.
kemudian menjalankan ini tambah analisa. Ini seperti tadi membuat apa kodenya, kode kategori, kode ininya menjadi auto increment, yaitu menambah otomatis. Kita insert ke kategori pekerjaan yang ada di sini, kita insert lagi. Kalau kita membuat item baru, nanti ke insert ke sini dengan query insert into kategori pekerjaan dengan nilai values kodenya auto increment, analisa teks deskripsi. Ya, ini sama seperti di deskripsi. Ya, ini nama textboxnya, deskripsi TB, analisa TB, unit TB, sesuai itu. Jadi ketika kita add, jadi diisikan datanya, ini diambil kemudian dimasukkan ke sini untuk execute. Ya, ini untuk menambah item analisa harga. Bisa kita coba, yaitu kita buat nama analisanya yaitu A, deskripsinya B, unitnya sentimeter persegi, add. Ini akan muncul secara otomatis di sini. Analisa A, deskripsinya B, sentimeter, totalnya 0. Kenapa kok 0? Karena kategori pekerjaan ini masih belum memiliki item-itemnya, masih belum memiliki item sub itemnya. Kita munculkan sub item, misalkan sub item A1, unitnya adalah sentimeter persegi, volumenya yang kita butuhkan adalah misalkan 1, harga satuannya 3.000. Secara otomatis ini memiliki totalnya yaitu 3.000 dikali 1, ya, 3.000. Misalkan kalau ini volumenya 2, hasilnya 6.000 karena ini perkalian. Supaya lebih dari 1. Untuk membuat sub dari item kita lakukan satu persatu. Misalkan ini dulu kita add, muncul 1, price-nya 3.000, volumenya 2, dikalikan totalnya 6.000. Ini secara otomatis merubah yang ada di Mang. Yang ada di A ini. Totalnya 6.000. Subnya lebih dari 1. Misalkan ini A2. Unitnya sentimeter persegi. Volumenya 3. Price analisnya adalah 2.500. Totalnya kita add. Mati sini. Nanti yang di total ini adalah yang di A ini 13.500. Dari mana? Total dari semua 6.000 tambah 7.500 adalah 13.500. Jadi price analisis jenis pekerjaan. Apa? Price analisis jenis pekerjaan. Price analisis ini adalah kategori pekerjaan. Kategori pekerjaan. Ini. Pekerjaan itu ono apa sing digarap? Ya, di dalam kategori pekerjaan ini memiliki sub lagi yaitu item pekerjaan. Ini bisa kita lihat di tabel kategori pekerjaan. Kodenya 11A. Ini memiliki item pekerjaan. Itu bisa kita lihat. Tampilkan semua. 11 kode. Yang kodenya 11 yaitu A1 dan A2. Ini memiliki A1 A2 ini dari kategori pekerjaan.
sini. Ini otomatis tertotal. Terus kemudian bisa diedit, nah secara otomatis bisa diedit ini. Kalau kita mau mengganti ini 4, volumenya 4 1.500, otomatis dan otomatis di sini adalah 16.000. 16.000. Karena ini total dari sub pekerjaannya. Di sini juga bisa melakukan remove, penghapusan. Misalkan kita lakukan yaitu penghapusan A1, kita hapus, tinggal 10.000. Seharusnya di kategori pekerjaan totalnya adalah 10.000. Kita lihat, 10.000 di sini. Seperti itu. Kemudian edit analisis ini untuk mengedit kategori pekerjaannya. Misalkan ini yang A kita edit, ini bisa kita edit di sini. Seperti yang tadi ya. Tadi shortcut, langsung shortcut. Iya, caranya apa? Gak usah. Terus nanti project. Mari. Jadi ini bisa diklik 2 kali, muncul. Dan ini adalah koma, satuannya koma. Dan langsung ke project, tab project. Nah, tab project ini ketika form 1 sudah di-load akan menampilkan project apa saja yang telah dikerjakan oleh CV Creative Engineering. Nah, ini di sini sudah ada 4 project, yaitu meliputi project dari Citraland dengan nama Ibu Dewi, New Buildings, Maintenance, dan ketika kita ingin membuat project baru, kita klik New Project. Dan muncul ini masih kosong, masih exe kosong karena kita harus menampilkan project apa namanya. Misalnya, coba projectnya namanya project perbaikan rumah Bu Susi. Kawasannya, regionnya adalah, misalkan kodenya adalah KWS 09. Tipenya apa? Perbaikan. Jadi maintenance. New building adalah rumah baru. Maintenance ini adalah perbaikan. Maintenance. Kemudian si pembuat proyek yaitu dari mana? Dari developernya, dari Citraland atau Budewa. Coba kita lakukan yaitu Budewa. Jangan. Citraland. Misalkan Citraland. Kita create. Langsung otomatis ini ganti developernya PT Citraland, proyeknya perbaikan rumah Bu Susi, KWS maintenance. Di sini kita langsung menambah jobnya apa. Misalkan perbaikannya itu di mana? Misalkan kita perbaikan apa, pengecatan dinding rumah luar. Unitnya, satuannya misalkan sentimeter persegi. Volumenya misalkan 50. Satuan, ini koma, ini 50. Satuannya, harga satuannya per sentimeter perseginya misalkan 12.000. Otomatis totalnya adalah 600.000. Kita save. Otomatis muncul ke job ini. Ya, jadi 600. Kalau perbaikan ini tidak membutuhkan sub, jadi beda. Jadi ini kalau maintenance, ini masuk ke database mana? Kalau maintenance masuk ke ini RAB maintenance.
Masuk ke sini. Kita lihat pengecatan dinding luar. Ketika kita membuat proyek tadi, kita membuat proyek perbaikan rumah Bu Susi, masuk ke tabel proyek. Nah, ini perbaikan rumah Bu Susi. Masuk ke proyek, kode proyeknya 5. Kemudian di RAB maintenance, kode proyek yang 5 adalah ini, pengecatan dinding luar sentimeter persegi. 11.000. Nah, ini kalau kita misalkan perbaikannya lebih dari satu, misalkan perbaikan ganti pintu kamar, unitnya piece, berapa piece pintu yang diganti, misalkan ada 5 pintu, satu pintunya berharga misalkan 300.000, 1.500.000 kita save. Kita ambil di sini. Kita bisa juga mengedit, misalkan job kode 8 ya, 8. Pengecatan di luar kita bisa edit seperti biasa. Misalkan ini diganti cm, save. Nah, ini ganti cm. Kalau kita juga ingin merename proyeknya, nama proyeknya kita juga bisa rename proyek. Kita ganti perbaikan rumah Bu Susi menjadi perbaikan rumah Bu Susa. Regionnya KWS 09. Tipenya maintenance, developer opo yo ngene. Kok diganti iki. Bisa seperti itu. Iki error iki kaya iki. Seket konangan saya iki. Kita save, nanti ini harusnya ke save. Nah, seperti itu. Dan ketika RAB untuk perbaikan rumah atau maintenance ini sudah selesai, yaitu mencetak laporan, yaitu make a report. Kita ke gambar ini di sudut kanan, kita buat laporan. Ketika kita klik, ada teror itu. Nah, ini keluar laporannya. Jadi lapornya keluar. Nah, langsung otomatis dengan dua perbaikan, yaitu yang pertama pengecatan dinding dan penggantian pintu kamar 600.000 dan 1.500.000, memiliki total yaitu 2.100.000. Profitnya 10% yaitu 210.000. Subtotal 2 penambahan ini yaitu 2.310.000. Dibulatkan 2.310.000. Pembulatan ini berlaku ribuan. Jadi misalkan kalau nilai pekerjaannya itu memiliki misalkan 2.310.230, ada 3 angka di belakang ribuan, akan otomatis dibulatkan menjadi ribuan. Dan langsung tanggalnya berapa, Anugerah Sriwijaya, nanti butuh tanda tangan dan stempel, dan langsung ke print, nanti bisa di print seperti itu. Wes. Turung terus. Apa? Iya. Apa hubungannya iki karo price analysis? Mana hubungannya? Ada hubungannya. Hubungan proyek dan price analysis yaitu ketika kita membuat proyek
bukan maintenance, yaitu rumah baru. Ah, Kalau maintenance tidak memiliki hubungan dengan price analisis. Kalau rumah baru misalkan, ya ini citra ini nih, kita klik 2 kali, memiliki hubungan. Yaitu ketika kita misalkan pekerjaan persiapan, kita klik 2 kali. Nah, ini price analisisnya maupun price analisisnya. Jadi misalkan jobnya ini dari pekerjaan persiapan ini, kita klik combo boxnya. Ini adalah isi dari analisa harga. Ini adalah isi dari analisa harga. Beton babat 1, wah ini ada di price analisis. Beton babat 1, harganya sekian. Beton babat 1, nah harganya sekian. Tinggal kita sesuai kebutuhan. Di beton babat 1 ini dibutuhkan volumenya berapa, misalkan 3, nah, menghasilkan sekian, kita save. Nanti bisa kita save, misalkan kita save ya, yes, nah muncul beton babat 1, nah sekian. Kita juga bisa melakukan edit seperti sebelumnya. Kita bisa edit volumenya berapa. Kita juga bisa nge-remove, misalkan kodenya berapa ini, nah kita bisa remove, bisa kita delete, yes, nah kita delete. Ini juga adalah totalnya, ini akan berganti di sini seperti itu. Ini memiliki nilai, nah, seperti itu ya bang. Sampai menano sih ngomong. ya. Ciro